BPMP, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang kami hormati Bapak Nandana Aditya Baswara, SST MM, Kabokja Perencanaan Evaluasi dan Transformasi Digital, yang kami hormati Bapak Fuad ST, Tim Arkas, yang kami hormati Bapak Ciptian Y. Prasetya, Eskom, Tim BOP, serta peserta webinar yang berbahagia. Pada sesi paparan ini, saya Diana Sufa Ramawati dari Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen akan memandu selama 2 jam ke depan dalam webinar percepatan penyaluran BOSP tahap 1 tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan sasaran penerima dan anggaran dana BOSP reguler 2023 dan juga telah melakukan pengajuan atau rekomendasi penyaluran dana BOSP tahap 1 pada beberapa sekolah. Dengan adanya penerapan kebijakan PMK nomor 204 garing PMK titik 07 garing 2022 tentang pengelolaan DAK non-fisik bahwa sisa dana BOS reguler diperhitungkan dalam penyaluran dana BOSP reguler. Maka sisa dana menjadi faktor pengurang penyaluran dan harus melalui review APIP daerah khusus untuk satuan pendidikan negeri. Hal ini berdampak pada menurunnya rekomendasi penyaluran khususnya untuk dana BOSP, khususnya untuk dana BOS, di mana dari total satuan pendidikan menerima dana BOS, 76%-nya merupakan satuan pendidikan negeri. Dengan webinar percepatan BOSP tahap 1 tahun 2023, diharapkan mampu mendorong percepatan penyaluran dana BOSP, yang sehingga saat ini khususnya penyaluran dana BOS masih di bawah 50% dari sasaran yang telah ditetapkan Mendikbudristek. Sesuai dengan arahan Pak Sesdijen pada pembukaan tadi, pemerintah daerah agar mendorong satuan pendidikan yang belum menyampaikan laporan realisasi keseluruhan tahun 2022 untuk segera menyampaikan laporan, serta mempercepat verifikasi sisa dana dan review dengan APIP daerah. Pada kesempatan webinar kali ini, terdapat 3 materi yang akan dipaparkan, yaitu materi 1, kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023, yang akan disampaikan oleh Bapak Nandana Aditya Baswara, Kabokja Perencanaan Evaluasi dan Transformasi Digital. Materi kedua, pelaporan BOS terkait dengan konfirmasi sisa dana dan review APIP yang akan disampaikan oleh Bapak Fuad ST dari tim Arkas Sedijen PAUD Dikdas dan Dikmen. Materi ketiga terkait dengan pelaporan BOP tentang konfirmasi sisa dana yang akan disampaikan oleh Bapak Ciptian Y. Prasetya, Eskom dari tim BOP Sedijen PAUD Dikdas dan Dikmen. Kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Peserta webinar dapat memberikan pertanyaan pada kolom Q&A atau pada kolom chat di channel YouTube dengan menampilkan nama dan instansi serta pertanyaan ditujukan kepada narasumber. Contoh, Restu dari Disdik Kota Depok, pertanyaannya ditujukan ke Pak Fuad. Itu contohnya. Selain itu, kami ingatkan kembali kepada peserta webinar dapat mengisi daftar hadir pada tautan yang ada pada kolom chat. Baik, sebelum dimulai, saya akan menyapa pada para narasumber kita pada webinar ini. Selamat pagi, Pak Nandana. Selamat pagi, Pak. Telah hadir. Pagi, Bu Diana. Ya.
Bapak Nanda nanti akan menyampaikan materi kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023. Kemudian lagi Pak Fuad. Pak Fuad, ya. Bos. Kemudian pemateri ketiga Bapak Ciptian. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ciptian nanti akan menyampaikan materi pelaporan BOP. Alhamdulillah semua narasumber telah hadir di webinar ini. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada materi pertama, yaitu kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Nandana Aditya Baswara SST FM. Kepada Bapak Nandana kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sesdijen PAUD Dikdas dan Dikman, Bapak Sutanto. Yang saya hormati para direktur di lingkungan Dijen PAUD Dasmen yang hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati para kepala UPT, BPMP yang hadir pada acara hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu peserta webinar hari ini, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Satuan Pendidikan yang mengikuti pada acara hari ini. Jadi sudah sama-sama kita simak arahan dari Pak Sesdijen, di mana dana BOSP ini, baik dana BOS maupun BOP ini merupakan sumber dana yang penting bagi Satuan Pendidikan untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, webinar kali ini tentunya kita ingin sekali seluruh satuan pendidikan itu mendapatkan penyaluran tepat waktu. Nah, akan tetapi dalam prosesnya masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Nah, ini yang mungkin bisa kita diskusikan nanti pada hari ini dan kita harapkan bahwa semuanya bisa segera tersalurkan. Saya mungkin izin share screen. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Sesdijen, saya mungkin mendetailkan saja bahwa ada perubahan kebijakan dana BOS pada tahun 2023. Nah, perubahan kebijakan utamanya adalah penyaluran. Jadi penyaluran kalau di tahun 2022 itu dilakukan 3 kali, di tahun 2023 ini dilakukan 2 kali, yaitu 50% di tahap 1 dan 50% di tahap 2. Nah, perubahan dari penyaluran ini mengakibatkan juga kebijakan salurnya berubah. Jadi syarat penyaluran untuk tahap 1 itu sudah memperhitungkan sisa dana, di mana pada tahun 2022 sisa dana itu diperhitungkan pada tahap 2. Nah, oleh karena itu pada pelaporan tahun 2022 untuk penyaluran 2023 itu sudah harus mengkonfirmasi sisa dana, di mana untuk yang satuan pendidikan swasta itu yang pertama tentunya harus melaporkan secara utuh, lalu yang kedua sudah dikonfirmasi oleh dinas, itu untuk satuan pendidikan yang swasta. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang negeri, selain sudah melaporkan secara penuh satuan pendidikannya, dinas perlu melakukan konfirmasi dan juga melakukan review update. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena data ini tentunya butuh verifikasi dan ketika sudah salur itu tidak mungkin dirubah-rubah. Nah, review update ini menjadi salah satu alat konfirmasi kita. Misalnya satuan pendidikan A itu dinyatakan sisa dananya ada 10% misalnya atau 10 juta. Nah, kemudian setelah disalurkan datanya dirubah, itu tidak memungkinkan untuk kita misalnya menambah gitu ya, ternyata nggak ada sisa gitu, atau ternyata sisanya lebih gitu. Itu akan sangat sulit dilakukan. Nah, sehingga proses konfirmasi ini memang
perlu dilakukan oleh kita semua sebagai bentuk akuntabilitas kita. Nah, pelaporannya semuanya melalui RKAS untuk satuan pendidikan, dan dinas melakukan berbagai konfirmasi tadi melalui markas. Nah, untuk BOP itu sebenarnya tidak ada perubahan kalau dari segi penyaluran, 2 tahap ya. Tetapi pemberlakuan perhitungan sisa dana itu hal yang baru juga di BOP di tahun ini. Nah, di BOP saat ini menggunakan aplikasi BOP Salur. Nah, salah satu kebijakan juga Bapak Ibu, ini tadi belum saya sampaikan, baik melalui BOS dan BOP, ini tadi sudah sampaikan Pak Ses juga, bahwa penyaluran tahap berikutnya, misalnya nanti di tahap 2, di bulan Juli gitu ya, itu salah satu syaratnya adalah 50% dari dana yang diterima di tahap 1 sudah direalisasikan. Jadi, misalnya ada sekolah menerima dana tahap 1-nya 100 juta, kalau mau mendapatkan penyaluran di tahap 2, selain sudah melaporkan, tapi sudah menyerap atau menggunakan anggaran minimal 50%. Nah, ini mungkin hal yang baru dari aturan yang ada. Kenapa ini dilakukan? Karena quality of report itu juga, kualitas pelaporan itu juga perlu kita perhatikan. Kita melakukan transisi ini secara bertahap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengingat di satuan pendidikan dan di dinas, di tahun-tahun yang lalu laporan belum menjadi syarat penyaluran, itu sudah diberlakukan. Lalu di tahun-tahun yang lalu, laporan itu tidak kita cek seberapa besar sudah diserap, tapi sudah disalurkan. Misalnya, kalau dulu tahap 1 mendapatkan dana 50 juta, mau diserap baru 20 juta juga, dan sudah dilaporkan, maka tahap 2-nya pasti disalurkan. Nah, untuk perbaikan akuntabilitas dan kualitas pelaporan, maka pada aturan di 2023, Bapak Ibu untuk mendapatkan penyaluran berikutnya, minimal harus menyerap 50% dari uang yang diterima di tahap 1. Itu beberapa perubahan kebijakan yang ada. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sesdijen bahwa anggaran BOSP ini luar biasa besar ya Bapak Ibu, 56,9 triliun, dan ini sudah langsung disalurkan ke rekening satuan pendidikan. Ini baik di BOP PAUD, BOS maupun BOP kesetaraan, semuanya sudah disalurkan langsung ke satuan pendidikan. Nah, total anggaran 56,9 T ini tentunya ada rincian yang dibentuk dari satuan-satuan pendidikan yang menerima, berapa jumlah siswanya, berapa unit cost-nya, dan berapa yang diterima. Nah, itu bisa diakses oleh Bapak Ibu penetapannya melalui keputusan Mendikbudristek nomor 3 tahun 2023 tentang penerima dana BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan BOP kesetaraan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di dalam keputusan Mendikbudristek ini. Nah, dokumen ini tersedia di website, ini bisa Bapak Ibu download di sana. Nah, sampai dengan pertengahan Februari ini Bapak Ibu, kami laporkan bahwa penyaluran untuk BOP PAUD ini ada di gelombang 1 itu ada 67,2%, di gelombang 2 ada 17,9%. Jadi secara total sudah cukup besar ya, sudah 150 ribuan. Dan di BOS itu saat ini ada 41%-an yang sudah tersalur. Jadi dari total 217.000 satuan pendidikan penerima BOS, yang menerima saat ini 41% atau 89 ribuan. Untuk BOP kesetaraan, ini dari 8.000 satuan pendidikan yang sudah tersalur 6 ribuan atau sudah mencakup 69%-an. Nah, kalau melihat gambaran penyaluran sampai dengan pertengahan Februari ini Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Ses bahwa ini kita turun dibanding tahun lalu. Tahun lalu di bulan yang sama kita sudah menyalurkan, kalau untuk BOP lebih cepat. Tahun lalu baru Maret disalurkan, tahun ini sudah disalurkan per Februari. Tapi untuk BOS ini agak mundur karena tahun lalu itu 170 ribuan satuan pendidikan sudah disalurkan di bulan yang sama,
tahun ini baru 90 ribuan. Jadi ini ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena beberapa aturan tadi baru diberlakukan. Jadi yang pertama adalah tadi, kalau swasta, maka itu hanya perlu sekolah melaporkan secara penuh dan dikonfirmasi oleh dinas, diverifikasi oleh dinas. Tetapi untuk satuan pendidikan negeri, selain sekolah harus melaporkan secara utuh, dinas mengkonfirmasi, lalu kemudian ada satu langkah lagi, harus direview oleh aktif daerah. Nah, sehingga berdasarkan data tadi Bapak Ibu, tentunya kami ingin sekali dana BOS ini bisa segera diterimakan oleh satuan pendidikan. Kita semua tentu menginginkan hal yang sama. Maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk percepatan penyaluran ini. Jadi yang pertama, kalau kita lihat dari entitas yang ada, dari satuan pendidikan, hal yang dilakukan yang pertama adalah menyelesaikan keseluruhan pelaporan dana BOS. Ini mayoritas sudah melakukan, tapi masih ada satuan-satuan yang belum melakukan pelaporan keseluruhan. Lalu yang kedua, mengajukan pengesahan BKU sampai dengan bulan Desember. Yang ketiga, mengajukan konfirmasi sisa dana di BOP Salur untuk penerima BOP. Nah, selain tiga hal ini, kami juga mohon di satuan pendidikan itu mengecek kembali. Jadi kami ketika melakukan analisis data masih ada data-data anomali. Misalnya, sudah ada sekolah-sekolah yang menyelesaikan pelaporan tapi penyerapannya baru 10% dari dana yang diterima selama setahun. Atau hanya 20%. Ini menurut kami agak anomali. Nah, ini mohon dicek kembali apakah memang betul dana yang digunakan sepanjang tahun lalu itu hanya digunakan 10%-nya. Atau mungkin Bapak Ibu salah ketika memasukkan pelaporan. Mungkin angkanya kurang 0 atau mungkin ada digit yang kurang. Nah, ini mohon dicek kembali. Lalu yang kedua, ini peran pentingnya ada di Dinas Pendidikan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk percepatan. Yang pertama, melakukan rekon sisa dana dengan aktif daerah. Nah, ini karena review APIP ini menjadi syarat untuk penyaluran. Lalu yang kedua, mengecek pelaporan sekolah dan mengesahkan BKU sampai dengan bulan Desember. Yang ketiga, melakukan konfirmasi sisa dana, ini untuk BOP-nya. Dan di markas juga sama, melakukan block-sync kalau di markas. Dan yang keempat, melakukan checklist menu review APIP pada markas jika sudah selesai melakukan review dan angkanya sesuai. Ini beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Lalu APIP daerah tentunya ini menjadi aktor yang penting karena membantu Dinas melakukan verifikasi atau review sisa dana untuk Satuan Pendidikan Negeri. Dan kami di Kemdikbud, di Dijen Paudasmen, juga akan terus melakukan sosialisasi dan advokasi pendampingan kepada Pemda dan sekolah. Kita juga akan melakukan pemantauan dan mendorong Pemda untuk melakukan konfirmasi sisa dana. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, kami memiliki 34 UPT di setiap provinsi, namanya BPMP dan B2 PMP, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan. Ini bisa menjadi saluran Bapak Ibu sekalian untuk berkoordinasi jika ada hal teknis yang akan ditanyakan. Jadi ini beberapa hal yang perlu dilakukan bersama untuk mempercepat penyaluran BOS dan BOP pada tahap 1. Nah, ini rencana penyaluran yang kami rencanakan Bapak Ibu. Tentunya semakin cepat 100% akan semakin baik. Jadi kalau di BOP PAUD saat ini posisinya sudah 85% tersalur. Di mana angka ini sudah cukup baik dan jauh melampaui target atau capaian tahun lalu. Nah, harapan kami mungkin paling lama di 9 Maret ini sudah tersalur 95,7%. Lalu di BOS ini saat ini secara kumulatif ada 41,2% tersalur. Nah, harapan kami tentunya secepat mungkin, ini kalau estimasi kami di Maret ini sudah tersalur 85%. Di BOP, kesetaraan, ini harapan kami di Maret juga sudah 95%. Nah, tentunya target ini bisa lebih cepat Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan berbagai hal yang kami sampaikan tadi. Ini ada beberapa gelombang kami prediksi. Harapannya tentunya kalau semuanya memenuhi satu gelombang saja selesai. Di gelombang 3 semuanya kita salurkan.
Tapi dari data tren yang ada, memang ada kecenderungan beberapa sekolah-sekolah yang sangat terlambat. Biasanya sekitar 1-2% sekolah itu kami kurang paham juga apakah pelaporannya, apa masalahnya, itu sangat terlambat. Nah, ini harapan kami mungkin bisa kita percepat, kita lakukan semua langkah tadi sehingga semuanya bisa tersalur paling lambat di 9 Maret besok. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu untuk dana BOS, ini dari yang belum disalurkan ada 127.000, itu sudah melaporkan, 96%-nya sudah melaporkan. Namun ada 5.197 sekolah, hanya 4% ya, tapi jumlahnya besar Bapak Ibu, 5.197. Ini kalau kita kalikan jumlah siswa yang ada di sana tentu luar biasa besar. Jadi 5.197 ini belum menyelesaikan BKU sampai Desember. Nah, jadi ini mohon Bapak Ibu di Satuan Pendidikan cek kembali. Jadi ketika kami lacak di dalam datanya, bukan tidak melaporkan sekolah-sekolah tersebut, tapi laporannya itu misalnya baru sampai bulan Oktober gitu, atau baru sampai bulan November, belum menyelesaikan laporan utuh sampai dengan bulan Desember. Nah, karena ini menjadi syarat salur, yang 5.197 ini harus segera menyelesaikan pelaporan. Lalu dari 122.000 ini, itu yang sudah dilakukan 57%-nya, yang negeri baru 62%. Jadi konfirmasi dinas ini masih populasinya cukup besar yang belum dikonfirmasi oleh dinas. Untuk negeri ada 38% atau 39.000 satuan pendidikan. Lalu untuk swasta ada 43% atau 7.800. Dan dari yang negeri, 62% yang sudah dikonfirmasi dinas, itu yang sudah direview APIP 70%, 30%-nya belum. Jadi kesimpulannya, di satuan pendidikan masih ada sedikit yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan laporan. Ada 5.197, dan yang 122 ini ada beberapa data yang anomali, mungkin perlu Bapak Ibu cek kembali. Lalu yang sudah melaporkan, ini secara populasi masih cukup besar yang belum dikonfirmasi oleh dinas. Dan yang sudah dikonfirmasi masih ada 30%-an yang belum direview oleh APIP. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama supaya penyalurannya lancar Bapak Ibu. Yang merah-merah ini yang harus segera kita kejar untuk penyelesaian laporan di sekolah, konfirmasi di dinas, maupun review oleh APIP daerah. Lalu untuk gambaran di BOP, PAUD dan juga kesetaraan, ini kalau di BOP PAUD ada 15% yang belum salur. Mohon maaf, ya 15% yang belum salur. Dari 27.000 ini cukup besar, populasinya 8.700 satuan belum melaporkan. Jadi ini PR-nya di satuan pendidikan. Ini perlu dicek kembali. Lalu dari yang sudah dilaporkan, itu konfirmasi dinas juga baru setengahnya. Nah, kenapa ini bar chart-nya di swasta tinggi sekali? Karena memang populasi di BOP, baik di jenjang PAUD dan untuk pendidikan swasta. Jadi ini laporannya masih cukup banyak nih. Di BOP PAUD yang belum lapor ada 8.000, belum dikonfirmasi dinas ada 8.135. Lalu di BOP kesetaraan, ini juga yang disalurkan, belum disalurkan ada 30%. Ini yang sudah lapor sampai dengan saat ini sudah baru 33%, ada 67% yang belum. Ini juga sama, jadi satuan pendidikan di PAUD dan kesetaraan, ini masih banyak yang belum melaporkan, mohon dicek kembali di BOP salur. Lalu dinas pendidikan, ini juga perlu melakukan pengecekan, melakukan konfirmasi terhadap yang sudah melaporkan. Jadi itu gambaran-gambaran besar dari segi data baik di BOS maupun BOP. Nah, mungkin satu lagi tadi sudah disampaikan juga, ini hanya memberikan ilustrasi. Jadi tadi dalam konteks kualitas pelaporan, selain 50% harus sudah terserap, tapi ketepatan waktu juga diperhitungkan Bapak Ibu. Jadi misalnya di tahap kedua nanti laporan itu tenggat waktunya adalah di bulan Juli. Ketika melewati bulan Juli maka akan ada punishment atau pemotongan. Tidak besar, tapi ini
untuk menunjukkan kita bersama dan memperkuat akuntabilitas bahwa yang itu tentunya akan mendapatkan sesuai dengan hasil yang diupayakan. Jadi di bulan pertama ada pemotongan 2%, bulan kedua 3%, bulan ketiga 4%. Dan kalau masih terlambat juga maka akan mendapatkan pemotongan angka maksimal sama 4%. Sebagai catatan, jika keterlambatan ini melebihi waktu batas penyaluran, itu akan tidak bisa disalurkan. Jadi misalnya kalau untuk tahap 1, batas penyaluran di bulan Juni gitu ya, itu maka kalau melebihi itu ketika lapornya baru di Juli untuk tahap 1, nah itu untuk tahun yang lalu maka tidak bisa disalurkan tahap 1-nya. Jadi keterlambatan pelaporan itu akan diberlakukan pemotongan, akan tetapi keterlambatan tersebut jika melebihi batas waktu penyaluran maka tidak dapat disalurkan. Nah, jadi mungkin secara umum itu Bapak Ibu secara garis besar hal-hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap, tentu kita semua berharap bahwa dana BOS ini dan BOP bisa segera diterima oleh satuan pendidikan, karena kita tahu bahwa dana BOS dan BOP ini merupakan sumber dana yang sangat penting untuk melakukan proses pembelajaran. Akan tetapi memang ada hal-hal yang harus kita penuhi bersama sebagai syarat akuntabilitas, dan ini kami mohon bantuan kerjasama kita bersama supaya dalam waktu dekat semuanya bisa disalurkan dan di tahap-tahap berikutnya bisa mengikuti seluruh proses yang ada dan yang sudah menjadi ketetapan dalam peraturan, sehingga di tahap-tahap berikutnya juga kita bisa menyalurkan tepat waktu. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Masih termute, Bu Diana? Terima kasih Bapak Nandana yang telah menyampaikan paparan tentang kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023. Dalam pengelolaan dana BOSP tentu ada daerah-daerah yang memiliki pengalaman yang baik yang dapat dijadikan contoh oleh daerah lain. Di sini kami telah menyiapkan video praktek baik dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Karawang, dan Kota Kediri. Marilah kita simak video praktek baik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Terkait dengan pengelolaan dana BOS di SD dan SMP, memang di Kota Kediri sudah menggunakan ARKAS mulai tahun 2020. Kami sering mendapatkan motivasi dari kementerian dan yang lain bahwa kita diharapkan itu kan untuk bisa menghabiskan anggaran BOS agar silpa itu tidak menjadi kendala di tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu memang kami memotivasi dari seluruh pengelola BOS di setiap satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, bahwa apabila menggunakan ARKAS itu bukan menjadi beban, tetapi memudahkan kita di dalam pelaporan. Apalagi BOS terutama di SD negeri di kami bisa dikatakan sumber utama untuk biaya pengelolaan pendidikan. Meskipun ada beberapa bantuan dari pemerintah Kota Kediri, tetapi memang yang paling banyak itu adalah dari dana BOS Kemendikbud. Alhamdulillah itulah yang kemarin bisa kita laksanakan sehingga silpa di tempat kita bisa kecil sekali. Di samping itu, di kisaran tanggal 10 sampai dengan 15, biasanya ada pendampingan dari inspektorat, dari APIP. Di bulan Oktober, kami juga biasanya mendatangkan dari kepolisian atau kejaksaan untuk memberikan pencerahan terkait dengan pengelolaan dana BOS. Sehingga teman-teman di sekolah itu merasa nyaman terkait dengan pengelolaan dari dana BOS. Mekanisme yang kami terapkan, ya,
agar sekolah itu tertib dalam penggunaan dana BOS ya. Kita ngikuti regulasi yang dari pusat ya, di mana Dinas Pendidikan itu membuat surat edaran ya terkait dengan aplikasi Arkas ya, dan Markas gitu kan. Ini kami laksanakan kalau uji coba mungkin tahun 2018 ya, kemudian kita pelaksanaan sejak tahun 2019 ya, walaupun masih dalam tahap uji coba. Tetapi tahun 2020 ini sudah saya wajibkan ke semua satuan pendidikan, baik di SD maupun di SMP. Praktik baik pengelolaan Arkas di Provinsi Kalimantan Utara. 1. Berkoordinasi dengan tim BOS Arkas Kemdikbudristek. Yang kedua, pendampingan ke sekolah, pengelola keuangan melalui Arkas secara intensif. 3. Bekerja sama dengan Inspektorat dan BKAD dalam pelaksanaan Rekon Kas dan BMD sekolah. 4. Melakukan pendampingan monitoring APIP dan pendampingan tindak lanjut LHP di sekolah. Yang kelima, berkoordinasi dengan KPPN. Kabupaten Gunung Kidul sejak tahun 2018 sudah menggunakan Arkas, dan ini sekolah sangat terbantu, lebih mudah dalam pengadministrasiannya. Nah, untuk mengantisipasi kesalahan pembukuan di sekolah, ini ada beberapa strategi yang dilaksanakan oleh tim BOS kami di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama yaitu mengkoreksi laporan fisik yang dilakukan per bulan untuk meminimalisir kesalahan pembukuan, dan ini dikumpulkan melalui tim quality control di setiap Kapanewon. Kapanewon ini adalah kecamatan, kalau sebutan kami adalah Kapanewon. Kemudian lapor pajak khusus SD negeri dan SMP negeri dilakukan setiap bulan, khusus pajak dari BOS P. Kemudian sinkronisasi pembukuan ini dilakukan setiap akhir bulan. Selanjutnya, rekonsiliasi dana BOS P ini dilakukan setiap semester. Selanjutnya, batas akhir belanja barang atau BHP atau modal ini maksimal 30 November. Sehingga di bulan Desember sekolah itu tinggal merealisasi belanja daya dan jasa maksudnya honor GTT, PTT untuk bulan Desembernya ini. Kemudian laporan LPG Desember ini dilaporkan paling lambat tanggal 5 Januari kepada tim BOS Kabupaten Gunung Kidul. Tim BOS Kabupaten selalu melakukan koordinasi atau konsultasi dengan IRDA. Karena tim BOS Kabupaten Gunung Kidul melakukan verifikasi atas data laporan sekolah dari Arkas maupun fisik sebelum melakukan blok sinkronisasi. Demikian tadi praktek baik yang bisa menjadi inspirasi daerah lain dalam pengelolaan dana BOSP. Kami ingatkan kembali, peserta dapat memberikan pertanyaan pada kolom Q&A atau pada kolom chat di channel YouTube dengan menampilkan nama dan instansi serta pertanyaan ditujukan kepada narasumber. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pelaporan BOS tentang konfirmasi sisa dana dan review APIP yang akan disampaikan oleh Bapak Fuad ST. Kepada Bapak Fuad, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Suaranya jelas, Bu Diana? Jelas, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait dengan Arkas ini, terkait dengan pembatasan pelaporan ya, terkait dengan pembatasan pelaporan maupun review APIP,
saya bagi dua. Yang pertama yang terkait dengan arkasnya terlebih dahulu. Ini untuk teman-teman sekolah terutama. Jadi di Bapak Ibu di sekolah terkait dengan arkas, apa sih dampaknya ketika sudah ada pembatasan pelaporan demikian. Nah, sebelum ke sana mungkin sedikit saja. Jadi ini alur dari atau proses bisnisnya juga mungkin beberapa. Jadi poin yang perlu diperhatikan adalah membuat BKU bulanan itu sampai di 12 bulan, dan juga upayakan menutup BKU. Kalaupun tidak dapat menutup, silakan Bapak Ibu bisa lakukan sinkronisasi, kemudian koordinasi dengan dinas, sering-sering koordinasi dengan dinas untuk bisa menanyakan bahwa apakah sudah masuk atau belum. Secara otomatis biasanya sudah masuk kalau sinkronisasinya itu berhasil. Nah, ini contoh penutupan BKU bulanan di arkasnya. Jadi di menu penatausahaan, terus kemudian ada aktivasi BKU. Bapak Ibu biasanya ada tampilan seperti ini ya pada saat pilih bulannya. Nah, ini contoh yang dia sudah selesai sumber dananya, dipastikan ada tulisan perubahan ya. Untuk yang regulernya ada tulisan perubahan. Artinya apa? Memang pohon perubahan terkait dengan anggaran tersebut, dan juga PKU-nya bulannya ini harus sudah sampai di 12 bulan gitu ya. Nantinya supaya sampai di Desember. Nah, ini contoh yang belum. Jadi contoh yang belum ini kurang lebih seperti ini. Dia baru sampai di bulan Mei, atau katakanlah tombolnya ini baru muncul sampai di bulan Agustus. Kenapa demikian? Karena memang ini dia belum melakukan perubahan gitu ya. Jadi pastikan sudah melakukan perubahan dan sudah menutup BKU-nya sampai bulan 12. Ini yang perlu ditekankan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga bisa masuk ke menu penatausahaan, kemudian ke BKU untuk bagian print BKU dan buku pembantu, diklik, kemudian pastikan di checklist di BOS reguler dan juga dilihat di bagian bulannya apakah sudah sampai di Desember atau belum, dan juga Desembernya harus sudah final. Kalau Desembernya sudah final, harusnya Bapak Ibu sudah di satuan pendidikan ini sudah aman gitu ya. Nah, berikutnya ini ada sedikit informasi ya. Jadi di Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mengalami demikian, ada informasi bahwa Bapak Ibu sudah dilakukan blockchain. Kenapa sih ada proses blockchain? Jadi blockchain ini adalah pembatasan yang dilakukan oleh dinas untuk memastikan bahwa data tidak dapat dikirimkan kembali dari sekolah ke markas. Jadi untuk dapat membuka blog ini harap hubungi dinas ya. Jadi kalau ada kejadian yang di blog seperti ini, padahal Bapak Ibu belum selesai BKU-nya, sampai di bulan 12 tapi sudah diblok oleh dinas, ini sampaikan ke dinas untuk dibuka kembali agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan. Karena ketika sudah diblok seperti ini, Bapak Ibu di satuan pendidikan itu tidak dapat lagi melakukan pengiriman data apapun, baik itu mau sinkronisasi, pengajuan pengesahan, tutup PKU, pengajuan hapus PKU, semuanya itu ditutup ketika sudah dilakukan pembatasan sinkronisasi ini. Nah, itu untuk yang arkas ya. Untuk yang markasnya, artinya ini pembatasan pelaporan dan juga review APIP ini ada di markas. Sebetulnya yang mengkontrol semua ini adalah dari dinas pendidikan gitu ya. Nah, yang pertama adalah block unblock sync ya. Jadi fitur ini diperuntukkan untuk mengatur penutupan dan pembukaan proses sinkronisasi sekolah pada akhir pelaporan agar sekolah tidak mengubah data yang sudah dilaporkan tahun anggaran 2022. Hal ini diperlukan untuk pengambilan data pelaporan menjadi syarat penyaluran tahap 1 2023. Kemudian
Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu di Dinas Pendidikan itu bisa masuk ke markasnya, kemudian setelah itu pastikan yang dipilih itu adalah tahun 2022, kemudian masuk ke menu daftar sinkronisasi dan juga pilih nama satuan pendidikannya, kemudian bisa dilakukan blockchain di sini. Nah, pada saat blockchain ini agak ke kanan sedikit sebetulnya ada bulannya, dia bulan BKU-nya itu sudah sampai di bulan berapa. Itu ada informasi bulan BKU-nya sampai bulan berapa. Dan proses blockchain-nya sendiri sebenarnya simple, cukup di checklist saja sekolahnya, sekolah yang sudah selesai dinyatakan sudah selesai, kemudian potensi silpanya juga sudah betul sesuai dengan faktanya, itu bisa dilakukan blockchain, kemudian ada konfirmasi seperti ini, dan juga berikutnya konfirmasinya ini 2 kali ya. Yang pertama Anda yakin, kemudian blockchain akan menghentikan proses sekolah, kemudian ada klik OK, baru nanti statusnya berubah menjadi sedang diblok. Proses ini bisa dilakukan untuk multiple sekolah ya. Jadi Bapak Ibu bisa checklist untuk beberapa sekolah melakukan blockchain, itu bisa dilakukan. Kemudian ini proses unblocknya. Unblocknya simple, caranya sama seperti tadi, hanya saja Bapak Ibu statusnya itu yang judulnya sedang diblok, itu bisa di-unblock kembali. Ini wewenangnya Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, boleh diblok atau di-unblock. Tapi pastikan pada saat mau meng-unblock ini tidak sedang dalam review APIP ya. Atau sudah di review APIP. Kalau sudah di review APIP, bisa nggak kita di unblock? Itu bisa, tapi harus reviewnya itu dibatalkan dulu, baru nanti unblockingnya. Nah, ini review APIP ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dana terkait dengan review APIP untuk sekolah negeri, terutama untuk sekolah negeri. Yang paling penting ini sekolah negeri sebetulnya. Review APIP terhadap laporan realisasi penyerapan dana BOS reguler merupakan penanganan bukti dan segala macam. Nah, untuk melakukan konfirmasi review APIP, pastikan satuan pendidikan sudah dilakukan blockchain terlebih dahulu. Pastikan potensi silpanya sudah sesuai dengan kondisi real di sekolah. Ini nih yang kami juga sebetulnya berkali-kali menyampaikan bahwa blockchain itu tolong diperhatikan ya. Jadi sebelum review APIP juga blockchainnya tolong diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, pastikan bulannya sudah sampai bulan 12. Jadi artinya memang sekolah itu sudah selesai nih secara BKU-nya sampai bulan Desember. Kemudian setelah itu Bapak Ibu di dinas itu boleh melakukan block sinkronnya. Nah, untuk review APIP-nya pastikan tadi sudah di blockchain, prosesnya simple sebetulnya, hampir sama seperti tadi, hanya saja tadi yang sudah kondisinya sedang di blok baru nanti bisa di review APIP, tinggal di checklist saja, Kemudian batal review juga bisa dilakukan, dibatalkan reviewnya. Ini kalau ternyata salah gitu ya, Bapak Ibu masih bisa membatalkannya. Nah, ada status kondisinya itu baik itu review APIP maupun blockchain, ada yang status blockchainnya itu data sudah ditarik. Apa sih maksudnya? Ini adalah data sudah ditarik untuk keperluan rekomendasi salur. Kenapa demikian? Jadi ketika data itu sudah ditarik, Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan pembatalan terhadap review APIP ataupun pembatalan terhadap block sinkron. Memang sudah dikunci secara total. Jadi kalau datanya sudah ditarik ya sudah bahwa itu datanya sudah settle secara 1 tahun penuh gitu ya. Nah, kemudian ini potensi silpa. Jadi potensi silpa ini pada saat di menu yang sama sebetulnya, di menu yang sama Bapak Ibu ini bisa melihat potensi silpanya itu berapa, potensi silpanya, dan ini yang perlu nanti harus diperhatikan dan ini harus dikomunikasikan dengan satuan pendidikannya bahwa apakah betul real potensi silpanya itu angkanya sekian gitu. Nah, ini diperlukan. Jadi kemarin itu memang kita pada saat penyalurannya yang pertama gelombang 1, gelombang 2 itu kita ambil sementara yang 0 dulu karena memang
beberapa daerah itu ada yang kondisinya itu dia diblok, sinkronnya diblok, kemudian potensi silpanya itu sangat besar dan juga sudah review APIP dan bulan BKU-nya ini contoh yang salah ini ya. Ini saya tampilkan contoh yang salah. Contoh yang salah ini bulan BKU-nya bulan 8, potensi silpanya ada. Kemudian kondisinya ini tidak diblok ya. Katakanlah kondisinya itu diblok dan juga di review APIP. Nah ini tidak benar ya. Artinya Bapak Ibu harus melakukannya itu sampai BKU-nya itu memang murni di bulan 12, kemudian potensi silpanya juga sudah dipastikan bahwa benar adanya. Kemudian kita lakukan blockchain maupun dilakukan blockchain untuk negeri dan swasta dan juga review APIP untuk yang negeri saja. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan fitur pembatasan pelaporannya ya, pembatasan pelaporan maupun review APIP-nya. Itu saja, mungkin saya kembalikan ke Bu Diana sebagai moderator. Baik, terima kasih Bapak Fuad yang telah memberikan paparan tentang pelaporan BOS, terutama dengan konfirmasi sisa dana dan review APIP. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pelaporan POP tentang konfirmasi sisa dana yang akan disampaikan oleh Bapak Ciptian. Kepada Bapak Ciptian kami persilahkan. Terima kasih Mbak Diana. Ya. Suara dengar ya? Sangat jelas. Oke, siap. Mau izin untuk share screen, oke. Oke, nah di sini Bapak Ibu semuanya untuk POP ya, untuk POP salur di sini khusus untuk yang tahun 2023 itu perlu adanya konfirmasi sisa dana untuk bertengan silpa ya di sini ya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman dinas dan lembaga ini ya belum melakukan perbaikan atau pengiriman laporan dan dikonfirmasi, maka nanti untuk tahap 1 2023 masih belum bisa diproses. Mohon maaf, bisa di full screen Mas ini untuk presentasinya. Oke. Next, untuk laman loginnya. Oke, terima kasih. Next, Mas. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, nanti untuk laman aplikasi BOP Salur, ini ya, ini ada dua macam akses, ya, yang mana Bapak Ibu dinas maupun teman-teman lembaga itu akses pertamanya di laman bop.kemdikbud.go.id ya. Kemudian setelah itu nanti untuk teman-teman dinas bisa langsung login, ya, loginnya udah kita berikan ke teman-teman dinas ya. Di sini untuk satu dinas itu ada dua login, yaitu login sebagai PAUD dan login sebagai eksteraan. Nah, kalau untuk teman-teman di lembaga itu loginnya menggunakan login SSO ya, SSO Dapodik. Ini alhamdulillah sudah selesai proses maintain-nya ya. Jadi teman-teman lembaga udah bisa melakukan proses mengentrikan data perencanaan 2023. Nanti untuk loginnya sama dengan login yang digunakan oleh teman-teman lembaga di aplikasi Dapodik. Nah, itu ya, menggunakan SSO. Next. Nah, di sini nanti ada dua item ya, yaitu untuk dari sisi satuan pendidikan dan dari sisi teman-teman dinas. Next. Untuk dari sisi teman-teman lembaga ya, nah ini banyak banget pertanyaan. Pak, ini laporan tahap 1 apakah sudah tutup ya yang tahun 2022? Laporan tahap 2 apa sudah tutup gitu kan ya? Nah, di sini Bapak Ibu semuanya tadi sempat disampaikan oleh Pak Dana juga ya bahwa untuk tahun 2023 itu tidak ada penutupan laporan. Ya, adanya penambahan denda yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, di sini teman-teman lembaga kalau mau melakukan perbaikan data pelaporan
ya. Ketika pertama kali login, silakan cek ya, di bawah catatan di atas tabulasi itu ada pilihan tahap. Ya, silakan cek di sana ada pilihan tahap. Nanti kalau misalkan teman-teman lembaga mau melakukan perbaikan di tahap 1, ya silakan pilih tahap 1, kemudian di submit atau disimpan. Nah, kalau pilih tahap 2 perbaikannya, silakan pilih tahap 2, kemudian disimpan. Nanti secara otomatis untuk proses pelaporannya akan mengikuti, ya akan mengikuti di mana teman-teman ini ya memilih tahapannya, yang mana untuk saat ini secara default itu aplikasi diarahkan di 2023 tahap 1. Next. Nah, di sini ya teman-teman di lembaga. Nah, ini ada catatannya di sini. Untuk menu pelaporan, ini sudah kita informasikan ya. Pelaporan ini hanya bisa dilakukan jika ya, ini ya, jika perencanaan sudah dibuat 100%. Nah, ini kemarin banyak pertanyaan tuh. Pak, ini saya nggak bisa lapor. Nah, ini ternyata setelah dicek masih ada sisa dana yang belum direncanakan. Nah, ini tolong cek kembali ya, jadi teman-teman di lembaga kalau misalkan nanti melakukan perbaikan laporan. Nah, di sini ketika nanti tahap 1 yang dipilih, maka secara otomatis nanti realisasi tahap 1 yang akan dibuka. Nah, kalau realisasi tahap 2 yang dipilih, maka realisasi tahap 2 yang akan dibuka. Nah, satu lagi catatannya di sini nanti ya, ketika nanti sudah disesuaikan dengan tahapannya, nih menu lapornya nih akan muncul jika tadi sesuai dengan catatannya bahwa harus sudah 100% perencanaan dibuat. Nah, karena biasanya ketika ada perbaikan di perencanaan, ya ada pergeseran perencanaan dan seterusnya itu, biasanya ada dana sisa yang belum direncanakan. Nah, ini yang ngeblok terjadinya proses pelaporan, sehingga teman-teman di lembaga tidak bisa mengklik data pelaporannya. Next. Nah, di sini nanti untuk teman-teman lembaga ya, untuk proses penyaluran 2023 ya, diwajibkan teman-teman lembaga melakukan proses laporan. Ya, ini wajib ya. Kemudian nanti untuk yang teman-teman dinas itu wajib melakukan proses konfirmasi sisa dananya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, jadi untuk tombol pengajuan submit laporannya nanti ada di menu laporan, ya submenunya submit laporan. Jadi pastikan teman-teman sini untuk sisa dananya ya, sisa dananya kita hitung di sini adalah sisa dana total, bukan per tahapan. Karena memang kemarin ketika kita proses salur ya, proses salur 2022 itu tidak murni 50%. Jadi tahap 1 bisa jadi 70%, ya. Tahap 2-nya cuma 30%. Yang mana di lapangan itu teman-teman dinas menginstruksikan ke lembaganya pemakaian atau laporan itu hanya 50%. Nah, di sini kalau kita lihat kalau meskipun salurnya 30% kan ada sisa dana tuh di tahap 1. Nah, kemudian ketika nanti di tahap 2-nya dilaporkan, itu ada kekurangan sisa dana. Nah, sisa dana yang di sini yang kita hitung adalah sisa dana total dalam 1 tahun. Jadi bukan per tahapannya ya. Jadi total per 1 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, ketika teman-teman di lembaga sudah melakukan proses pengajuan laporan, ya, ketika sudah melakukan proses pengajuan laporan, maka secara otomatis nanti ya proses perbaikan perencanaan, kemudian proses perbaikan pelaporan itu akan ditutup oleh sistem. Ya. Jadi nanti ketika sudah diajukan pelaporan dan dilakukan pengecekan oleh teman-teman dinas, datanya sudah dikunci, tidak diperkenankan untuk bergerak lagi. Karena misalkan bergerak nanti bingung dinasnya, ya. Sekarang ngeceknya apa, nanti dicek berubah lagi. Nah di sini ya, di sini untuk proses sudah diajukan, maka secara otomatis akan dikunci. Nah ini mohon dibaca kembali ya, bahwa untuk 2023 tahap 1 ini ya, ini wajib harus sudah ada pelaporannya. Karena digunakan untuk proses perhitungan ya salur tahap 1. Next. Nah, di sini ya, di sini ada konfirmasinya Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan proses ini ya, penutupan atau pengajuan laporan, nanti diinformasikan apakah sudah yakin, apakah sudah selesai tuh pelaporan yang dibuat. Gitu kan? Nah, ketika nanti teman-teman bilang oke, nanti akan kita munculkan lagi. Ya,
kita munculkan lagi konfirmasinya. Nah, di sini ya, jika ada sisa dana dalam pelaporan dan sisa dana sudah disetujui oleh dinas, maka tidak bisa dilakukan perubahan lagi dan akan menjadi silpa. Nah, ini catatan yang penting ya, karena ketika nanti sudah disetujui, itu dana kalau misalkan masih ada sisanya, sisa dana itu akan menjadi perhitungan silpa di tahun 2023 ya. Nah, ketika teman-teman sudah oke, simpan ya, maka dananya pengajuan laporannya akan diproses oleh teman-teman dinas melakukan pengecekan. Next. Nah, di sini ya, secara otomatis nanti ketika sudah mengajukan ya, teman-teman lembaga sudah mengajukan pelaporannya, maka untuk perbaikan perencanaan maupun perbaikan laporannya secara otomatis akan terkunci. Jadi sudah tidak diperkenankan melakukan proses perubahan data. Nah, jadi misalkan nanti dari teman-teman lembaga ya sudah terlanjur submit, ternyata masih ada yang belum sesuai. Nanti silakan segera koordinasi dengan teman-teman dinas untuk dibantu dibatalkan terlebih dahulu. Nah, ketika nanti dibatalkan, teman-teman lembaga bisa melakukan proses perbaikan datanya. Oke, next. Nah, nanti ya, ketika sudah disetujui, ya catatannya ya, ketika sudah disetujui ini udah nggak bisa dilakukan perubahan lagi, ya. Nah, ini sudah tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Nah, ini nanti ketika sudah disetujui seperti ini, datanya akan kita proses untuk penentuan ya tahap 1 tahun 2023. Nah, ketika sudah kita proses, kemudian datanya sudah kita kirimkan ke Kementerian Keuangan, ini udah dikunci total. Nah, kalau tadi di bahasannya teman-teman bos ya, di markas itu ada lock sync. Nah, ini ya sama. Jadi ketika dia sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, maka secara otomatis nanti akan di-lock. Tapi kalau masih belum diajukan di Kementerian Keuangan, nanti misalkan ya, karena kemarin banyak kasus yang mana teman-teman dinas ternyata sudah melakukan persetujuan. Nah, setelah dicek ternyata masih ada yang salah. Nah, hal seperti ini itu masih bisa dilakukan pembatalan persetujuan dengan catatan nanti teman-teman dinas bisa menghubungi admin direktorat ya. Jadi nanti dibantu dibatalkan. Tapi jika sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan datanya, hal ini sudah tidak bisa dibatalkan lagi proses persetujuannya. Nah, itu akan menjadi proses perhitungan untuk yang tahap 1 tahun 2023. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian Dinas Pendidikan ya. Jadi Dinas Pendidikan nanti bisa melakukan apa aja. Nah, di sini Dinas Pendidikan nanti silakan masuk di menu konfirmasi sisa dana ya, di bagian sisa dana. Nah, di sini nanti akan melihat next. Jadi di sini nanti teman-teman dinas next. Nah, di sini ya. Jadi ada tahapannya. Ketika lembaga sudah melakukan pengajuan laporan, nah di sini akan muncul di bagian aksi ya, bahwa lembaga itu sudah melakukan pengajuan dan teman-teman dinas bisa melakukan proses konfirmasi. Nah, tapi kalau misalkan nih, ya misalkan dari teman-teman lembaganya masih belum ada pengajuan, nah nanti di sini juga muncul belum ada pengajuan pelaporannya. Nah, catatan penting di sini Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman dinas ya, catatan penting adalah ketika nanti mau melakukan proses konfirmasi, ya pastikan teman-teman dinas sudah melakukan proses pengecekan detail ya, detail laporan yang sudah dibuat oleh teman-teman lembaga. Next, tampilannya seperti ini untuk tampilan detailnya ya. Nah, pastikan ini sudah sesuai. Jadi kalau misalkan belum sesuai, nanti silakan ditolak pengajuan dari lembaganya untuk minta diperbaiki datanya. Ya, jadi silakan dari teman-teman dinas bisa langsung konfirmasi ke lembaganya. Oh, ini ada data atau item yang belum sesuai. Mohon untuk segera diperbaiki datanya. Ya, karena itu nanti akan menentukan ya dana yang disalurkan di tahap 1 tahun 2023. Oke, next. Jadi pastikan untuk datanya sudah sesuai ya. Nah, di sini juga kita tambahkan nih. Kemarin kita sempat ada catatan ya. Mas pastikan datanya sudah sesuai gitu. Ternyata dari teman-teman dinas itu masih ada yang nggak baca. Nah, akhirnya di sini kita tambahkan di sini. Ya, dengan ini saya menyatakan secara sadar
dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan. Karena apa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan pencairan tahap 1 tahun 2023. Jadi ketika datanya sudah disetujui oleh teman-teman dinas, maka nanti akan digunakan untuk perhitungan di penyaluran tahap 1 tahun 2023. Ya, jadi nanti khusus untuk 2023 ini diwajibkan adanya pelaporan dan konfirmasi sisa dana oleh teman-teman dinas. Karena kalau misalkan nggak ada pelaporan atau konfirmasi dana, kita nggak tahu apakah ada sisa dana atau tidak, ya. Karena itu nanti akan mempengaruhi jumlah nilai yang disalurkan di tahap 1 tahun 2023. Oke, next Mas. Nah, di sini ya Bapak semuanya, ketika sudah setujui, nah ini ya kita sudah setujui, ini nanti semua proses perencanaan dan semua proses laporan akan dikunci. Jadi teman-teman lembaga sudah tidak diperkenankan lagi melakukan proses perubahan terhadap datanya. Begitu juga dengan teman-teman dinas, nanti juga tidak diperkenankan membantu melakukan koreksi data karena sudah disetujui. Nah, nanti ada lagi, satu tambahan lagi ya. Jadi nanti ada informasi bahwa kalau sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan, ya sudah diproses nih, udah masuk datanya, itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi tinggal menunggu proses penyaluran T1 ya tahun 2023. Next. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Diana. Terima kasih Bapak Citiam J. Prasetya yang telah memberikan penjelasan pelaporan BOP terkait dengan konfirmasi sadana. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan yang disampaikan oleh 3 narasumber kita sangatlah menarik. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada semua peserta webinar terkait dengan penyaluran dana BOSP tahun 2023. Ada beberapa poin yang kami tangkap dari sajian yang disampaikan oleh 3 narasumber kita, antara lain sampai pada pertengahan Februari dana BOSP tahun 2023 tahap 1 sudah disalurkan kepada 249.283 satuan pendidikan. Kedua, pelaporan dana BOS dan BOP selain menjadi syarat penyaluran, mulai tahun 2023 akan diberlakukan skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan. Yang ketiga, ARKAS sebagai platform sistem informasi keuangan satuan pendidikan memudahkan satuan pendidikan dalam menyampaikan laporan BOS secara digital. Fitur blockchain dan unblockchain diperuntukkan untuk mengatur penutupan atau pembukaan proses sinkronisasi sekolah pada akhir pelaporan agar sekolah tidak mengubah data yang sudah dilaporkan pada tahun anggaran 2022. Dan yang kelima, untuk melakukan konfirmasi review APIP, pastikan satuan pendidikan sudah dilakukan blockchain terlebih dahulu, serta pastikan potensi silpanya sudah sesuai dengan kondisi real di sekolah. Kemudian, aplikasi BOP digunakan oleh satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan, input rekening satuan pendidikan, dan menyampaikan pelaporan BOP secara digital. Selain itu, sebagai platform konfirmasi sadana oleh Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan menyetujui pelaporan dari satuan pendidikan. Itu tadi adalah poin-poin terkait apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ke 3 narasumber kita. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab, di mana pada sesi ini mungkin telah ditunggu oleh peserta untuk memperoleh penjelasan dari narasumber terkait pertanyaan yang telah ditulis pada kolom Q&A dan kolom chat yang di channel YouTube oleh peserta webinar. Saya mohon Bapak para narasumber bersedia untuk memberikan penjelasan
terkait pertanyaan yang akan kami bacakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, dari Bapak Suminto dari Disdik Kabupaten Sukoharjo ditujukan kepada Bapak Nandana, Kapokja Perencanaan Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen. Pertanyaannya adalah, penyaluran dana BOS tahun 2023 tahap 1 direncanakan sampai berapa gelombang dan kapan batas waktu akhir penyalurannya? Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Tony, Disdik Provinsi Kalimantan Tengah. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Fuad, tim Arkas. Pertanyaannya adalah, apakah review APIP dilakukan melalui markas langsung oleh APIP daerah, sehingga perlu diberikan akun APIP untuk dapat melihat laporan di markas. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Yuan MS dari Disdik Kabupaten Gianyar yang ditujukan kepada Bapak Ciptian. Pertanyaannya adalah, mengapa data penyaluran gelombang 1 dan 2 belum muncul di aplikasi BOP Salur Dinas? Nah, ini ada 3 pertanyaan. Mungkin Bapak Nandana bisa menjawab untuk pertanyaan pertama. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Suminto dari Sukoharjo ya. Jadi direncanakan berapa gelombang gitu penyaluran tahap 1. Jadi sebenarnya kalau dari keinginan kami 1 gelombang semua salur begitu Pak. Tapi tadi seperti kita bahas bersama dan kita ketahui bersama, masih ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan, baik dari sekolah maupun dari Dinas Pendidikan. Nah, harapan kami semakin cepat beberapa hal yang kami sampaikan dalam webinar tadi, itu segera diselesaikan, sehingga gelombangnya mungkin nggak usah banyak-banyak begitu. Misalnya sekarang sudah 2 gelombang berjalan, ya kalau bisa misalnya di Maret itu semua sudah clear, semua sudah tersalur gitu. Besar harapan kami mungkin seperti itu Pak Suminto. Nah, kalau batas waktu akhir penyaluran itu di bulan Juni Pak. Jadi jika berbagai syarat tadi belum dipenuhi sampai bulan Juni, maka satuan-satuan yang belum terpenuhi syaratnya tadi tidak bisa disalurkan tahap 1-nya. Dan otomatis tidak bisa tersalur tahap 2-nya. Nah, sehingga ini butuh komitmen kita bersama Bapak Ibu, dengan waktu yang ada gitu ya, kita coba lakukan percepatan, kita coba selesaikan beberapa hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing, supaya bahkan tidak sampai batas waktu akhir, bahkan mungkin di bulan Maret ini kalau bisa semua sekolah sudah tersalur. Mungkin itu Bu Diana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dana. Semoga Pak Suminto dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Dana dan mendapat pencerahannya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 dari Pak Tony, ini ditujukan kepada Pak Fuad. Silakan Pak Fuad, mungkin untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Tony. Iya, makasih Bu Diana. Jadi terkait dengan apakah review APIP ini dilakukan langsung oleh APIP daerah gitu ya, dengan memberikan akun ke APIP gitu ya. Sementara ini memang kami belum ada akses untuk diberikan ke APIP di APIP gitu ya. Artinya nanti yang tetap bakal melakukan itu tetap dari dinas. Jadi informasi dari APIP itu mana-mana saja, terus kemudian nanti dinas yang melakukan checklist tersebut. Itu Bu Diana. Baik, terima kasih Pak Fuad atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga Pak Tony bisa tercerahkan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Fuad. Kemudian ke pertanyaan ketiga dari Pak Yuan yang ditujukan ke Pak Ciptian. Silakan Pak Ciptian. Oke, terima kasih Mbak Diana. Jadi untuk teman-teman BOP nih ya, untuk gelombang 1 dan 2
Ini memang datanya masih belum update di aplikasi BUP Salur karena memang kita masih menunggu update status dari teman-teman Kementerian Keuangan, ya, lembaga mana saja yang sudah kita kirimkan yang sudah dananya disalurkan ke rekening lembaganya. Ini kita masih menunggu feedback dari teman-teman Kementerian Keuangan. Jadi sehingga kalau misalkan nanti data status salur rekeningnya sudah masuk ke kita Kemdikbud, maka nanti akan otomatis mengupdate ya status salur atau dashboard salur yang ada di aplikasi BUP Salur. Jadi untuk saat ini masih kita menunggu update terbaru dari teman-teman Kementerian Keuangan untuk tahap 1 2023. Ya, terima kasih Pak Citian atas jawabannya. Ya, mungkin kita dalam penyaluran ini dan Ibu yang juga mungkin ingin tersambung dengan kami selain melalui aplikasi Zoom, bisa juga bergabung di Kabupaten Pemalang yang ditujukan kepada Bapak Nandana. Pertanyaannya adalah, Dinas sudah melakukan semua persyaratan termasuk review APIP, namun sampai saat terdapat 339 satuan pendidikan sudah proses penyaluran dari 854 satuan pendidikan. Mengapa demikian dan apa yang harus dilakukan oleh Dinas? Kemudian untuk pertanyaan kelima dari Bapak Burhan dari Disdik Kabupaten Buru Selatan yang ditujukan kepada Bapak Fuad, apakah satuan pendidikan yang masih memiliki sisa dana namun sudah di blockchain dan review APIP dapat disalurkan di tahap 1? Kemudian satu lagi dari Bapak Khairul Anam dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Ciptian. Pertanyaannya adalah, apakah di aplikasi BOP Salur juga muncul menu review APIP? Nah, itu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan keempat dari Bapak Eri ditujukan kepada Pak Nandana. Kami persilahkan Pak Nandana untuk menjawab pertanyaan dari Pak Eri. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Heri dari Distrik Pemalang ya, Kabupaten Pemalang. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi Dinas sudah melakukan semua persyaratan, tapi kok bersalur gitulah ya semuanya. Jadi mungkin begini, saya yakin ini juga ada beberapa Pemda yang lain mengalami hal yang sama. Jadi mungkin sebenarnya ini sebagai antisipasi awal kami. Jadi betul bahwa ada beberapa Pemda yang sudah semuanya melakukan review APIP, namun belum semuanya disalurkan. Nah, ini antisipasi awal kami karena yang kami salurkan kemarin baru yang sisa dana 0. Nah, kenapa ini menjadi antisipasi kami? Karena pertimbangannya di tahun lalu, meskipun sudah review APIP, banyak sekali daerah yang melakukan revisi terhadap angka sisa dana. Dan secara aturan keuangan, jika sudah dikirimkan, itu tidak akan ada lagi pemulihan jika terjadi kelebihan potong. Nah, sehingga melalui webinar. Mulai beraktivitas dengan energi Milo. Milo saat sarapan, aktif berenergi sepanjang hari. Melalui webinar ini mungkin kami ingin menyampaikan kembali bahwa hasil review APIP itu dengan semua data yang ada, mungkin kecuali yang anomali ya Pak, itu akan segera kami proses pada penyaluran berikutnya. Jadi ini merupakan diskusi dan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan konfirmasi ya atau cek sekali lagi terhadap angka-angka yang ada. Nah, jadi ini Pak Eri, terima kasih. Ini nanti akan segera kami proses pada gelombang berikutnya yang sudah review APIP akan kami salurkan semuanya dengan kondisi sisa dana yang sudah dilaporkan. Nah, untuk daerah yang lain juga sama, tapi mohon dalam kurun waktu pemrosesan gelombang 3, mungkin seminggu 2 minggu ke depan, mohon dicek sekali lagi gitu. Mungkin di Kabupaten Pemalang tidak terjadi, tapi di beberapa daerah
itu ada yang sudah direview APIP, tapi kami berasumsi ya, masih sementara berasumsi bahwa kok datanya anomali gitu. Misalnya tadi ada sekolah-sekolah yang dari uang setahun itu cuma kepake 10%, 20%. Karena pemotongannya pasti akan sangat besar perhitungan sisa dananya. Nah, tapi melalui forum ini dan juga dengan berbagai pemberitahuan yang sudah kami lakukan, pada gelombang berikutnya, sisa dana berapapun yang sudah direview oleh APIP, yang dinyatakan oleh daerah, itu akan kami salurkan. Mungkin begitu informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Nandana atas tanggapan dan jawabannya. Semoga Pak Eri dapat terjelaskan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Nandana. Kemudian untuk pertanyaan kelima dari Bapak Laburhan, ini ditujukan kepada Bapak Fuad. Silakan Bapak Fuad untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Laburhan. Ya, baik Bu Diana. Jelas ya suara saya. Jelas, Pak. Terkait dengan ini sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Dana tadi ya, karena ini berkaitan sebetulnya yang nomor 4 dengan nomor 5 ini berkaitan gitu ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Dana, jadi sebetulnya terkait dengan sisa dana, memiliki sisa dana namun sudah di blockchain. Nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dana gitu ya. Di tahap 1 kita akan salurkan di gelombang berikutnya. Nah, yang perlu dipastikan itu sebetulnya tadi sudah disampaikan juga, sebetulnya yang perlu dipastikan kembali adalah bulan-bulan laporannya itu sudah 12 bulan secara penuh. Jadi tidak lagi bulannya itu ada yang bulan 8, bulan 9, jadi 12 bulan secara utuh. Itu saja, Bu Diana. Terima kasih Pak Fuad atas penjelasannya. Kemudian ke pertanyaan ke-6 dari Pak Khairul Anam dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang ditujukan ke Bapak Ciptian. Silakan Bapak Ciptian menanggapi dari pertanyaan Pak Khairul Anam. Terima kasih Mbak Diana. Ya, untuk BOP ini kemarin sudah kita bahas juga dengan teman-teman pimpinan ya, karena memang di BOP ini 92-93% ya, itu mayoritas adalah swasta. Dan kemarin disepakati untuk di BOP-nya untuk saat ini masih belum menggunakan review APIP. Jadi cukup menggunakan konfirmasi sisa dana yang dilakukan oleh teman-teman dinas. Jadi itu sudah cukup untuk memastikan keabsahan dari pelaporan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman lembaga. Jadi di sini pastikan lagi bahwa lembaga harus sudah melakukan pengajuan pelaporan dan kemudian sudah dikonfirmasi atau sudah disetujui oleh teman-teman dinas, sehingga nanti untuk yang tahap 1 2023 bisa segera diproses dan segera disalurkan, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ciptian atas penjelasannya. Semoga Pak Khairul Anam bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh Pak Ciptian. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari SDN 1 Margo Patut yang ditujukan kepada Bapak Nandana. Pertanyaannya adalah, sekolah kami tahun 2022 terdapat saldo. Apakah nanti penyaluran tahap 1 tahun 2023 akan terpotong atau dikurangi? Kemudian dari Bapak Maulud Siregar yang ditujukan kepada Bapak Fuad, pertanyaannya adalah bagaimana cara memperbaiki laporan ARKAS tahun 2022 jika ada perbaikan. Nah, kita langsung ke SDN 1 Margo Patut kepada Bapak Nandana, mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih dari SDN 1 Margo Patut Sawahan. Jadi sekolah kami 2022 terdapat saldo, berarti maknanya yang saya maknai dari 100% dana BOS itu mungkin tidak dimanfaatkan semua begitu ya. Misalnya 100 juta gitu ya, misalnya nih ya, SDN 1 Margo Patut Sawahan 100 juta, kemarin dimanfaatkan 90 juta begitu. Nah pertanyaannya, apakah nanti penyaluran tahap 1 akan dikurangi? Jawabannya iya. Jadi yang pertama mungkin pesan saya, satuan pendidikan tentunya saldo ini
harus sesuai dengan apa yang dilaporkan di dalam ARKAS, di BKU-nya. Jadi misalnya terdapat saldo akan terbaca di dalam BKU-nya. Tadi misalnya kalau anggarannya 100 juta, terpakai 90 juta, sisanya 10 juta. Itu tergambar di dalam laporannya yang ada di BKU. Nah, otomatis 10 juta itu akan mengendap di dalam rekening sekolah. Nah, nanti ketika penyaluran, misalnya tahap 1, karena tadi anggarannya 100 juta, tahap 1 ini penyalurannya kan 50 juta kalau 50%. Nah, itu akan terpotong atau dikurangi sebesar saldo yang ada. Misalnya tadi sisa 10 juta, maka yang seharusnya tahap 1 disalurkan 50 juta, akan disalurkan 50 juta dikurangi sisa sebesar 10 juta tadi, sehingga disalurkan 40 juta. Seperti itu prosesnya, Bu Diana. Ya, terima kasih Pak Dana atas penjelasannya. Kemudian dari Bapak Maulud Siregar, pertanyaannya ditujukan kepada Pak Fuad. Mungkin Pak Fuad bisa menanggapi dari pertanyaan Pak Maulud Siregar. Silakan Pak Fuad. Iya, terima kasih Bu Diana. Jadi terkait dengan bagaimana cara memperbaiki laporan, yang pertama tadi sudah disampaikan di awal mungkin ya. Terkait dengan materi, yang perlu dipastikan itu sebetulnya satuan pendidikan itu tidak dalam kondisi yang sudah diblok ya. Artinya di bloxing, kalau ada informasi di bagian bawah itu ada bloxing, artinya sekolah tidak dapat mengirimkan data apapun. Nah, itu silakan nanti koordinasi dengan dinas. Dinasnya bagaimana caranya? Tentunya masuk ke daftar sinkron, kemudian setelah itu cukup nanti dibatalkan, kalau memang sudah review APIP dibatalkan review APIP-nya, kemudian bisa nanti dilakukan unblock dan sekolah segera melakukan update terkait dengan pelaporan tersebut, kemudian bisa diblok kembali. Itu Bu Diana. Baik, terima kasih Pak Fuad. Semoga penanya Pak Maulud bisa menangkap dari penjelasan Bapak narasumber. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir pada sesi ini. Tentu masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Namun kita dibatasi oleh waktu untuk berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih Bapak Nandana, Bapak Fuad, dan Bapak Ciptian yang telah memberikan paparan materi serta memberikan tanggapan dari pertanyaan peserta webinar. Semoga yang telah disampaikan oleh narasumber dapat memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan percepatan penyaluran dana BOSP tahun 2023. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke MC Ibu Laras. Mbak Laras. Baik, terima kasih banyak Ibu Diana, dan juga tentu saja terima kasih mengucapkan kepada seluruh narasumber pada hari ini. Namun kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, mungkin tidak semua pertanyaan dapat terjawab dalam kesempatan hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, kembali kami ingatkan untuk Bapak dan Ibu, Bapak Ibu dapat senantiasa mengakses berbagai informasi terkini seputar dunia pendidikan melalui channel YouTube kami, Ditjen Paut Dikdasmen, dan juga Bapak dan Ibu dapat mengakses berbagai informasi seputar dunia pendidikan melalui sosial media kami Instagram. Ya, jadi silakan di-follow juga. Di situ nanti biasanya kami akan berbagi berbagai informasi seputar dunia pendidikan maupun kebijakan di dunia pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk materi paparan dapat Bapak Ibu unduh pada link yang sudah kami bagikan pada kolom Q&A di aplikasi Zoom, dan juga nanti akan kami bagikan pada kolom komentar di channel YouTube kami. Baik, akhirnya sampai di sini jumpa kita kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.